Pernah nggak sih kalian ngerasa sendirian padahal lagi di tengah-tengah keramaian? Nah, di taman yang katanya serba terhubung ini, ada satu kenyataan pahit yang kayaknya perlu kita bongkar bareng-bareng. Kenapa ya kita justru makin merasa kesepian? Aneh nggak sih? Ini dia paradoksnya. Teman di media sosial ribuan. Notifikasi nggak berhenti-berhenti, tapi kok rasanya makin jauh, makin asing ya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini bukan cuma perasaan loh, ini fakta beneran. Coba bayangin, setengah dari orang yang kalian temui di Jabodetabek itu mungkin ngerasain hal yang sama persis kayak kalian. Data ini nunjukin kalau kesepian itu krisis nyata yang diam-diam terjadi di sekitar kita. Oke, kita sering banget salah kaprah soal ini. Kita mikir, gue kesepian karena temen gue sedikit. Padahal, coba deh lihat, sekelas Justin Bieber aja yang dikelilingi jutaan fans tetap bisa ngerasa terasing banget. Ini bukti kalau masalahnya bukan di jumlah temen. Nah, ini nih yang mungkin kedengarannya aneh. Masalahnya justru karena kita kebanyakan interaksi. Banjir notifikasi, chat-chat singkat, semua itu cuma interaksi di permukaan. Cuma ngisi waktu, tapi nggak pernah benar-benar ngisi hati. Biar kita benar-benar paham akarnya, kita harus bisa bedain dua hal yang sering banget ketukar, antara merasa kesepian yang rasanya sakit, sama memilih untuk menyendiri yang justru bisa menyehatkan. Jadi gini, kesepian itu rasanya kayak kita dihukum, diasingkan, nggak dianggap, nggak enak banget kan? Nah, kalau kesendirian itu beda. Itu justru hadiah, momen buat kita recharge baterai mental, buat bener-bener dengerin apa kata hati kita. Ironis banget ya kan? Kita ngerasa terhubung terus-terusan lewat notif, chat, scroll media sosial tanpa henti. Tapi ternyata semua itu malah yang bikin kita makin jauh dari koneksi yang beneran dan tulus. Nah, ngomongin koneksi, kita masuk ke intinya nih, pertemanan. Dan ternyata ada satu mitos gede banget soal apa itu teman sejati yang perlu kita luruskan. Kita kan seringnya mikir ya, teman yang baik itu yang kayak pahlawan. Selalu ada buat kita, selalu siap ngebantu, pokoknya kelihatan kuat terus. Tapi gimana kalau definisi itu sebenarnya kurang tepat? Dan ini dia kebenarannya. Pertemanan yang paling kuat itu bukan lahir dari kekuatan, tapi justru dari keberanian kita buat nunjukin sisi rapih kita. Justru pas kita berani bilang, gue butuh bantuan lo nih, disitulah ikatan yang beneran kuat itu kebentuk. Sering banget kan kita otomatis nyalahin diri sendiri, duh kok gue nggak bahagia ya, apa yang salah sama gue? Tapi pernah kepikiran nggak, jangan-jangan bukan kitanya yang salah, tapi lingkungan di sekitar kita yang emang nggak sehat. Dunia psikologi ngelihat ini dari dua sisi. Kita tuh sering banget terobsesi sama bawaan, sibuk benerin mindset kita. Padahal kita sering lupa sama lingkungan. Wajar dong kalau kita sedih di tempat kerja yang toksik atau hubungan yang nyakitin. Itu bukan berarti kita lemah, itu reaksi yang sangat normal. Dan gampang banget kan orang bilang, ya udah tinggalin aja. Kenyataannya, nggak segampang itu. Ada banyak banget rantai yang nahan kita, kebutuhan finansial, takut kehilangan hubungan, atau bahkan keyakinan kalau kita nggak pantas dapat yang lebih baik. Ini jauh lebih rumit dari sekedar pilihan. Oke, setelah kita bongkar semua masalahnya, sekarang bagian yang paling penting, solusinya apa dong? Ternyata jalan keluar dari kesepian ini dimulai dari satu tempat yang sering banget kita lupakan, yaitu dari diri kita sendiri. Ini dia 3 langkah kuncinya. Pertama, coba deh berdamai sama kesendirian. Anggap itu teman buat recharge, bukan musuh. Kedua, bangun pertemanan yang jujur, yang berani nunjukin sisi rapuh dan minta tolong. Dan ketiga, jadi penjaga gerbang buat energi kita. Sadari mana yang bikin capek dan berani buat jaga jarak. Ternyata ya, solusi dari semua kerumitan ini itu sebuah tindakan yang super simple. Sesuatu yang kita semua bisa lakukan, sekarang juga. Inilah kuncinya. Bukan sekedar basa-basi, tapi pertanyaan yang benar-benar tulus. Apa kabar? Coba deh sekarang, pikirin satu nama. Siapa orang yang mau kalian hubungi hari ini, bukan karena ada maunya, tapi karena kalian benar-benar peduli sama dia. Coba deh, lakukan itu.